Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nes Wiwi Herdalisa, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Saya dosen tetap pada program studi keperawatan D3 Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh. Saya mengajar mata kuliah keperawatan dasar. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan dasar dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Saya akan memaparkan unsur kinerja Tridharma bidang pengajaran sebagai bagian dari kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi umum terkait mata kuliah keperawatan dasar dengan bobot 5 SKS terdiri dari teori 3 dan P2. Mata kuliah keperawatan dasar merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi D3 Keperawatan, Fakultas Kesehatan dan Farmasi Universitas Bani Saleh. Mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kebutuhan dasar manusia, prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan, memelihara, dan menyimpan alat kesehatan yang sering digunakan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah meliputi 1. Menguasai konsep kebutuhan dasar manusia. 2. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan oksigen sesuai dengan standar prosedur operation. 3. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit sesuai dengan SPO. 4. Memenuhi prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai dengan SPO. 5. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan eliminasi sesuai dengan SPO. 6. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan aktivitas sesuai dengan SPO. 7. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi keperawatan diri dan berhias sesuai dengan SPO. 8. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur sesuai dengan SPO. 9. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan keseimbangan suhu tubuh. 10. Menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman sesuai dengan SPO. 11. Menguasai prosedur keperawatan pasien menjelang dan akhir kehidupan sesuai dengan SPO. Bahan kajian dan materi pembelajaran meliputi teori kebutuhan dasar manusia, teori kebutuhan manusia menurut Maslow, kebutuhan spiritual, kebutuhan menjelang akhir kehidupan, faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tindakan keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah pembelajaran ceramah, diskusi, tugas kelompok, studi kasus, demonstrasi, role play, simulasi, lab skill. Untuk alokasi waktu dapat dilihat pada uraian perkuliahan dan praktikum. Untuk media pembelajaran yang digunakan adalah modul RPS, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Video pembelajaran dapat berbentuk micro teaching atau kuliah hybrid melalui Zoom dengan bobot penilaian penugasan 15%, UTS 20%, UAS 30%, praktek lab 30%, dan kehadiran 5%. Penilaian dalam proses pembelajaran dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Beberapa indikator utama yang digunakan antara lain adalah ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif mahasiswa selama proses pembelajaran, serta kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan studi kasus yang relevan dengan mata kuliah. Dengan pendekatan ini diharapkan penilaian tidak hanya mencerminkan kemampuan kognitif mahasiswa, tetapi juga menilai keterampilan berpikir kritis dan pemahaman aplikatif terhadap konsep yang dipelajari. Harapan saya, video ini dapat memberikan gambaran menyeluruh atas komitmen dan kontribusi saya dalam meningkatkan mutu pengajaran di perguruan tinggi. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah dan praktek laboratorium keperawatan dasar dengan materi perkuliahan pemenuhan kebutuhan eliminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswaku sekalian? Alhamdulillah pagi hari ini kalian semua tampak segar,
Dan pada pagi hari ini bertemu lagi dengan Ibu yang akan membahas mata kuliah keperawatan dasar manusia dengan materi kita pada pagi hari ini adalah konsep dasar eliminasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mahasiswa mampu melaksanakan asuhan keperawatan pasien gangguan kebutuhan eliminasi. Mahasiswa mampu melakukan keterampilan dalam membantu memenuhi kebutuhan eliminasi di tempat tidur. Mahasiswa mampu melakukan keterampilan pemasangan kondom kateter. Dan mahasiswa mampu melakukan perawatan kateter. Baik, kita akan lanjut dengan review konsep dasar eliminasi urin. Pengertian, eliminasi atau pembuangan urin normal adalah proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemihnya terisi. Eliminasi urin merupakan kebutuhan dasar manusia yang dalam hierarki Maslow termasuk dalam kebutuhan fisiologis. Jika sistem perkemihan tidak berfungsi dengan baik, maka hal itu akan dapat mengganggu sistem organ yang lainnya. Kita akan review untuk anatomi dan fisiologi sistem perkemihan yang terdiri dari ada ginjal, 2 kanan kiri, ureter, 2 kanan kiri, kemudian kandung kemih, dan berikutnya adalah uretra yang menuju ke bagian luar tubuh. Ginjal bentuknya seperti kacang, terdiri dari 2 bagian berada di kanan dan kiri. Sebagai produk buangan atau hasil metabolisme yang berkumpul dalam darah dan melewati arteri renalis yang kemudian difiltrasi di ginjal. Sekitar 20 sampai dengan 25% curah jantung bersirkulasi setiap hari melalui ginjal, di mana setiap ginjal mengandung 1 sampai 4 juta nefron yang merupakan pembentukan urin di glomerulus. Kapiler glomerulus memiliki pori-pori sehingga dapat memfiltrasi air dan substansi seperti glukosa, asam amino, ureum, kreatinin, dan elektrolit. Dalam kondisi normal, protein ukuran besar dan sel-sel darah tidak difiltrasi. Bila terjadi proteinuria, menandakan adanya cedera pada glomerulus. Rata-rata glomerulus filtrasi rate atau GFR normal pada orang dewasa adalah 125 ml per menit atau 180 liter per 24 jam. Sedang 1% dan 99% direabsorpsi ke dalam plasma, sedang 1% diekskresikan sebagai urin dalam bentuk hidrogen, kalium, dan amonia. Kemudian yang berikutnya adalah ureter. Setelah urin terbentuk, kemudian akan dialirkan ke pelvis ginjal, bladder melalui ureter. Panjang ureter dewasa 25-30 cm dengan diameter 1,25 cm. Lapisan dinding ureter ada 3, yaitu lapisan dalam membran mukosa, lapisan tengah otot polos yang mentransfer urin dengan gerakan peristaltik yang distimulasi oleh resistensi urin di kandung kemih, sementara lapisan luar adalah jaringan fibrosa yang menyokong ureter. Berikutnya adalah kandung kemih, yaitu tempat menampung urin dengan jumlah 400 sampai 600 ml maksimum kapasitas kandung kemih. Rasa ingin berkemih biasanya dirasakan jika urin mencapai 150 ml dengan rata-rata pengeluaran urin normal yaitu 300 ml. Letak kandung kemih di dasar panggul dengan otot-otot yang elastis. Dalam keadaan penuh, kandung kemih akan membesar, terdiri dari 2 fundus yang dikontrol oleh saraf otonom sakral 2 dan 3. Karakteristik urin normal yaitu berwarna kuning terang disebabkan oleh pigmen aurokrom. Bau khas amonia merupakan pecahan urea oleh bakteri. Jumlah urin tergantung usia dan berat badan. Pada orang dewasa, produksi urin sekitar 1,2 sampai 1,5 liter per hari atau 50 ml per jam. Atau biasanya 0,5 sampai 1,5 cc per kilogram berat badan per jam. Dan dengan komposisi urin 95% air dan 5%-nya adalah elektrolit dan zat organik. Uretra merupakan saluran pembuangan urin keluar tubuh dengan kontrol pengeluaran pada sphincter eksterna yang dapat dikendalikan oleh kita. Panjang uretra wanita 4-6,5 cm dan pria 20 cm, sehingga pada wanita rentan terjadinya ISK. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu akan lanjutkan. Yang berikutnya adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi urin. Ada beberapa faktor yaitu diet dan asupan. Ini tentu ya jelas ya. Ada beberapa faktor asupan atau diet yang dapat mempengaruhi urin. Contoh sepertinya misalnya minuman kopi, ya buah-buahan tertentu yang dapat alkohol yang dapat meningkatkan ekskresi urin. Kemudian yang faktor berikutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Itu tentu ya, usia dan berat badan sangat menentukan jumlah volume urin yang diproduksi per jam dan per 24 jam. Yang berikutnya secara psikologis ya, stresor ya, ada peningkatan stres dapat mengakibatkan kita jadi frekuensi keinginan untuk berkemih menjadi lebih sering ya. Sosiokultural ini bicara berhubungan dengan budaya di mana sebagian masyarakat tertentu hanya dapat miksi misalnya di tempat yang tertutup. Jadi tidak bisa sulit untuk miksi di sembarang tempat apalagi di tempat-tempat yang terbuka. Sehingga ada beberapa termasuk juga BAK di tempat tidur itu tentu kesulitan. Jadi sehingga bagi yang sedang sakit hal-hal ini bisa membuat seseorang menahan BAK-nya. Kebiasaan atau gaya hidup juga bisa ya, ada kaitannya dengan kebiasaan BAK. Misalnya seseorang yang biasa BAK di toilet ya, di sungai atau alam bebas, maka akan kesulitan jika harus berkemih di tempat yang berbeda dari biasanya. Aktivitas dan tonus otot. Eliminasi urin membutuhkan tonus otot blended, otot Bowman, dan pelvis untuk berkonstruksi. Jika ada gangguan tonus otot, dorongan untuk berkemih juga akan berkurang. Aktivitas dapat meningkatkan kemampuan metabolisme produksi urin secara optimal. Kondisi penyakit ya. Kondisi penyakit tertentu seperti demam ya, akan terjadi penurunan produksi urin dan pola miksi karena banyak cairan yang dikeluarkan melalui kulit. Peradangan dan iritasi organ juga bisa meninggalkan retensi urin. Proses pembedahan juga tentu, tindakan pembedahan memicu sindrom adaptasi sehingga kelenjar hipofisis anterior melepas hormon ADH yang mengakibatkan meningkatnya reabsorpsi air. Akhirnya pengeluaran urin menurun. Yang berikutnya adalah pengobatan dan pemeriksaan diagnostik. Untuk pengobatan, penggunaan terapi diuretik tentu akan meningkatkan output urin ya. Pemeriksaan diagnostik juga ya, dengan IV piologram, pembatasan intake sebelum prosedur, stetoskopi dapat menimbulkan odema lokal pada uretra, spasme lokal pada uretra, spasme pada sphincter bladder sehingga dapat menimbulkan urin tertahan. Masalah-masalah pada eliminasi urin umumnya, yang pertama yaitu retensi urin adalah penumpukan urin dalam kandung kemih akibat ketidakmampuan kandung kemih untuk mengosongkan isinya. Inkontinensia urin, yang berikutnya adalah ketidakmampuan otot sphincter eksternal sementara atau menetap untuk mengontrol ekskresi urin. Nah, ini biasanya pasien-pasien yang dilakukan pemasangan kondom kateter itu umumnya pasien-pasien dengan masalah ini, inkontinensia urin dan enuresis adalah yang berikutnya enuresis adalah ketidaksanggupan kandung kemih mengontrol yang diakibatkan ketidakmampuan mengontrol sphincter eksterna. Biasanya terjadi pada anak-anak dan orang-orang yang sudah jompo, yang sudah lansia. Dan beberapa tindakan operasi seperti uretrotomi ya, perubahan tindakan operasi dengan jalan membuat stoma pada dinding perut untuk drainase urin. Operasi ini dilakukan karena adanya penyakit atau disfungsi pada kandung kemih. Perubahan pola eliminasi urin merupakan keadaan seseorang yang mengalami gangguan pada eliminasi urin disebabkan oleh multiple, misalnya obstruksi, kerusakan motorik, sensorik ya, atau ada infeksi. Perubahan pola eliminasi urin bisa terdiri atas frekuensi urin, frekuensi berkemih, urgensi, diurea ya, poliuria ya. Demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Yang berikutnya kita akan apakah masih ada pertanyaan dari kalian semua? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, jika sudah jelas, berikutnya kita akan masuk ke praktek laboratorium
yang kita akan lakukan adalah membantu memenuhi kebutuhan eliminasi urin di tempat tidur, melakukan pemasangan kondom kateter, dan melakukan perawatan kateter. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Langsung kita ke ruang laboratorium. Terima kasih untuk perkuliahan pada hari ini. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar mahasiswa semuanya? Hari ini bertemu lagi dengan Ibu di laboratorium keperawatan dasar. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan keterampilan yaitu prosedur pemasangan kondom kateter. Nah, pengertian dari pemasangan kondom kateter adalah alat drainase urin eksternal yang mudah digunakan dengan aman untuk mengalirkan urin pada pasien, dan biasanya ditujukan untuk membuat rasa aman nyaman, memenuhi kebutuhan rasa aman nyaman pada pasien-pasien dengan inkontinensia urin dan enuresis, mengumpulkan urin dan untuk pemeriksaan, dan mencegah iritasi pada kulit akibat urin yang keluar terus-menerus, ya. Baik, bagaimana kita sudah siap ya? Sebelumnya kita siapkan dulu alat-alatnya yang terdiri dari kondom kateter, urin bag, sarung tangan, kemudian piala ginjal, kapas DTT untuk membersihkan, tisu, plester, kain alas, dan selimut ekstra. Proses pemasangan kondom kateter, prinsip kerjanya adalah bersih. Baik, kita langsung akan melaksanakan prosedur pelaksanaan pemasangan kondom kateter. Sebelumnya, kita lakukan pengecekan dulu program terapi medis, kemudian kita mencuci tangan dan menempatkan alat-alat tersebut di dekat pasien. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya dengan Suster Wiwi. Pada pagi hari ini saya akan membantu Bapak untuk melakukan pemasangan kondom kateter, di mana tujuan dari pemasangan kondom kateter adalah untuk memberikan rasa nyaman kepada Bapak dan juga untuk membuat Bapak lebih rileks ya, bisa melakukan kegiatan tanpa harus merasa risih dan malu apabila ada urin yang keluar tiba-tiba ya. Dan juga untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium jika memang dibutuhkan. Saya sudah mengecek program terapi medis di mana tidak ada kontraindikasi, maka proses pemasangan kondom kateter bisa kita mulai. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya saya akan memasang sampiran ya untuk kenyamanan, untuk privacy, dan saya akan mencuci tangan dan memasang sarung tangan. Sebelum kita mulai prasat pemasangan kondom kateter ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Baik, yang berikutnya adalah membantu melakukan proses pemasangan kondom kateter. Sebelumnya kita berikan selimut ekstra di daerah ekstremitas bagian bawah. Kemudian kita juga memasang kain alas ya. Nah, setelah dilakukan pemasangan kain alas, kemudian kita lakukan pembersihan daerah genitalia dengan kapas DDT dari pangkal penis sampai dengan skrotumnya. Setelah dilakukan pembersihan, kemudian kita pasang kita keringkan dengan tisu. Yang langkah berikutnya adalah kita pasang kondom kateternya ya, dengan cara kondom kateter ditaruh di ujung penis pasien, kemudian dibuka dan setelahnya berikan
perekat. Untuk perekat ini tidak boleh terlalu longgar atau terlalu ketat ya, karena akan membuat pasien tidak merasa nyaman. Ujung kondom kateter kita sambungkan ke urin bag, namun sebelumnya urin bagnya kita harus pastikan dulu apakah dalam kondisi terkunci atau terbuka. Setelah disambung ke urin bag, kemudian urin bagnya kita pasang di sisi tempat tidur ya, dan berikutnya kita rapikan. Setelah selesai, kemudian kita rapikan kembali alat-alat. Alhamdulillah Pak, proses pemasangan kondom kateternya sudah selesai. Kemudian Bapak juga, gimana Bapak, apakah merasa lebih nyaman sekarang? Sehingga Bapak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya juga dengan lebih nyaman. Baik, saya akan rapikan lingkungan ya, buka kembali sampiran, handskun, dan semua alat-alat kita rapikan kembali ke tempat semula, dan akhirnya perawat mencuci tangan ya, dan membuat dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan. Baik, kepada mahasiswa sekalian, sampai di sini setelah selesai Ibu mendemonstrasikan proses pemasangan kondom kateter. Berikutnya silahkan Denny untuk untuk melakukan praktek keterampilan pemasangan kondom kateter. Baik, alhamdulillah praktek laboratorium kita konsep dasar eliminasi dengan pemasangan kondom kateter pada hari ini telah selesai dilakukan. Bertemu lagi kita di praktek laboratorium berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya terkait pelaksanaan pengajaran, mulai dari perencanaan, proses pembelajaran hingga evaluasi dan penilaian. Saya senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang aktif, interaktif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dan kontribusi saya dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari tugas Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.